Hai semuanya, selamat datang di podcast Diskusi Edukasi terkait isu HAM. Saya Teresia Hutagaol dan bersama rekan-rekan saya yaitu Saya Putri Maria, Belmin Calangkola, Miracle Grace, Jessica Rahawibowo, dan saya Laurenciana yang akan menjadi pemandu Anda dalam episode kali ini. Di podcast ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konflik agraria yang melibatkan petani, pemerintah, dan juga industri. Kedua, mengenai 3 warga sipil dari Papua yang ditangkap karena mempertanyakan mengenai penggunaan pasal makar. Ketiga, kita akan membahas UU ITE yang dianggap bermasalah karena penyalahgunaan pasal tersebut. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengenai topik-topik kontroversial tersebut? Nah, pada podcast kali ini kita akan menyelami topik dan mempelajari lebih lanjut tentangnya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau HAM, yang merupakan kumpulan hak dasar dan kebebasan fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pembahasan dari narasumber kita. Halo semuanya, selamat datang di podcast Diskusi Edukasi terkait isu HAM. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu dari 3 topik yang krusial dan seringkali menjadi perbincangan, yaitu konflik agraria. Kita akan mengulas apa itu konflik agraria, apa penyebabnya, dan solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah. Bersama saya, Jessica Rahawibowo, dan narasumber saya, Putri Maria. Kita akan membahas tentang konflik agraria. Pertama-tama, kalian semuanya pasti belum tahu apa itu konflik agraria. Saya boleh minta tolong untuk Kak Putri menjelaskan apa itu konflik agraria? Ya, jadi teman-teman, konflik agraria itu adalah pertentangan yang terjadi antara berbagai pihak atas hak kepemilikan dan juga penggunaan tanah. Jadi, siapa saja Kak yang kira-kira terlibat di dalam konflik agraria ini? Nah, biasanya pihak-pihak yang terlibat pada konflik agraria ini ada petani, masyarakat adat, pemerintah, dan bahkan perusahaan. Oh, gitu ya Kak. Lalu apa penyebab terjadinya konflik agraria ini Kak? Nah, penyebab konflik agraria ini sangat beragam. Yang pertama itu adalah kepemilikan tanah yang tidak jelas. Jadi banyak masyarakat yang menganggap bahwa tanah yang ditempati itu adalah tanah milik dia, padahal itu adalah tanah pemerintah. Seperti itu, sehingga hal ini dapat menyebabkan sengketa antara pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Oh gitu ya Kak, contohnya itu apa aja ya Kak? Jadi contohnya itu di sekitar daerah saya itu kan ada tanah milik pemerintah. Nah, tapi banyak dari masyarakat itu yang dengan seenaknya saja membangun rumah di situ, tidak peduli bahwa tanah itu adalah tanah milik negara. Jadi pada suatu ketika pemerintah itu ingin membangun suatu proyek ataupun hotel atau sebagainya, sehingga mengharuskan seluruh rumah dari masyarakat itu digusur karena itu adalah milik pemerintah atau negara, seperti itu. Kalau penyebab lainnya apa? Ada lagi nggak sih Kak? Kalau penyebab lain itu kayak korupsi dan juga praktik hukum itu juga bisa menyebabkan konflik agraria. Nah, kadang-kadang kepentingan pribadi atau korupsi ini bisa mempengaruhi proses penguasaan tanah dan mengabaikan hak-hak masyarakat asli. Nah, jadi kadang orang-orang yang merasa bahwa dia itu punya hukum atau ada yang bela dia, itu dia bisa seenaknya saja kayak mengambil tanah milik orang lain seperti itu karena dia atau beliau itu punya uang dan juga punya kuasa hukum yang akan membela dia seperti itu. Oh, untuk kepentingan sendiri gitu ya Kak? Seperti itu. Kalau yang lain gitu ada lagi nggak? Nah, faktor yang terakhir itu adalah kurangnya informasi dan edukasi. Nah, bagian dari petani ataupun masyarakat itu seringkali tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka atau cara memperjuangkan tanah milik mereka. Jadi, terkadang mereka sering mengiyakan ketika ada perusahaan ataupun pemerintah yang seenaknya saja mengambil hak tanah mereka. Itu sih Kak. Itu ya kira-kira penyebabnya. Kalau misalnya dari kita lihat dari semuanya itu, kira-kira dampaknya itu apa sih Kak dari konflik agraria? Nah, dampak dari konflik agraria ini sangat besar. Ada di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, di bidang ekonomi, konflik agraria ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi baik bagi petani ataupun perusahaan.
Nah, petani itu bisa kehilangan mata pencahariannya karena tanah yang sebagai tempat mencari nafkah itu tadi kan udah diambil sama pemerintah. Nah, sedangkan pengusaha atau pemerintah itu mengalami gangguan dalam operasionalnya. Kemudian dalam bidang sosial, konflik ini sering menimbulkan ketegangan sosial dan kekerasan dalam komunitas. Nah, masyarakat itu terlibat sering mengalami trauma dan stres. Kemudian yang terakhir, lingkungan, pengubahan penggunaan tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya seperti deforestasi, pencemaran, dan hilangnya biodiversitas. Lumayan merugikan juga ya Kak. Kalau misalnya contoh kasus-kasus yang udah terjadi mengenai konflik agraria itu apa aja sih Kak? Nah, salah satu contoh konflik agraria itu yang sudah terjadi ada di Wates, Majalengka. Nah, warga Wates itu berkonflik dengan TNI AU sejak 1950. Nah, warga itu berusaha menegaskan bahwa tanah itu adalah milik nenek moyang mereka, bukan punya militer. Jadi mereka itu menggunakan strategi perlawanan budaya dan pembangunan museum Wakare untuk menguatkan klaim mereka atas tanah tersebut. Jadi Kak, dari kasus-kasus agraria ini, jadi solusi apa yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik agraria ini? Nah, solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi konflik agraria ini yang pertama itu adalah penyusunan dan penegakan hukum yang jelas. Nah, penting untuk memiliki hukum yang jelas mengenai hak atas tanah dan juga penegakannya secara adil. Jadi, tidak akan ada sengketa tentang hak kepemilikan tanah ketika ada penegak hukum yang jelas, seperti itu. Kemudian yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Nah, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak tanah dan cara memperjuangkannya itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik agraria. Jadi kita semua sekarang udah tahu apa itu konflik agraria. Konflik agraria itu merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, tetapi dengan pemahaman yang baik dan pendekatan yang tepat, kita dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Diskusi edukasi terkait isu HAM. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan topik selanjutnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua nih. Berdasarkan dari situs Amnesty, mencatat terdapat 95 serangan kepada pembela HAM di tahun 2023 dengan total jumlah korban 268 orang, naik 63% dibandingkan tahun 2022, dan yang tertinggi di tahun 2019. Selain itu, bentuk serangan fisik pembela HAM pada tahun 2023 terdapat 128 orang mengalami penangkapan, 95 orang mengalami intimidasi dan serangan fisik, serta 41 orang kriminalisasi dan percobaan pembunuhan. Berdasarkan data ini, kita akan mengambil salah satu contoh kasus, yaitu 3 aktivis Papua bebas setelah ditahan selama 2 tahun. Bagaimana pendapat Ibu Welmin terkait dengan kasus ini? Tentu Ana, salah satu kekhawatiran utama dalam kasus ini adalah penggunaan pasal makar oleh polisi untuk menangkap para aktivis. Pasal makar memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada polisi untuk menangkap dan menahan orang tanpa proses hukum yang adil. Ini menjadi masalah yang sangat kontroversial karena banyak yang percaya bahwa pasal makar tidak adil dan tidak proporsional. Iya, benar. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa penangkapan para aktivis Papua ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak menghargai hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan kebebasan berkumpul. Mereka ditangkap saat menghadiri unjuk rasa damai untuk menuntut hak-hak mereka dan hak-hak orang Papua lainnya. Apa pendapat Ibu mengenai kasus ini? Saya setuju Ana, penangkapan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak menghargai hak asasi manusia. Unjuk rasa damai adalah salah satu bentuk ekspresi yang sah dan diakui oleh semua negara, termasuk Indonesia. Namun dengan penangkapan ini seolah-olah pemerintah tidak memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk menyuarakan pendapat mereka secara damai. Benar sekali, Bu. Selain itu, artikel berita yang kita baca juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak menghargai hak-hak mereka untuk menghadiri unjuk rasa damai. Ini adalah hak yang sangat mendasar. Bagaimana menurut Ibu tentang pentingnya hak ini diakui dan dihormati?
Ini sangat penting, Ana. Hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat secara damai adalah hak yang dijamin oleh hukum internasional dan seharusnya juga dihormati di Indonesia. Penangkapan para aktivis ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran terhadap hak-hak ini, dan ini perlu menjadi perhatian kita semua. Pemerintah harus lebih menghargai dan melindungi hak-hak ini, bukan malah mengekangnya. Sangat setuju, Bu. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi. Kita perlu terus menyuarakan keadilan dan mendukung para aktivis yang berjuang untuk hak-hak mereka. Terima kasih, Bu, atas pandanganmu yang sangat berharga. Terima kasih, Ana. Saya berharap diskusi ini bisa membuka mata banyak orang tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berkumpul. Mari kita terus dukung para pejuang hak manusia di Papua dan di seluruh Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Tetap peduli dan terus berjuang untuk keadilan. Pada sesi ini, saya dan narasumber Teresia akan membahas mengenai penyalahgunaan UU ITE. Nah, menurut kakak nih sebagai seorang pelajar, seberapa besar sih pengaruh UU ITE terhadap dunia demokrasi di Indonesia? Seperti yang kita tahu, dan ramai di media sosial juga, sudah banyak kasus yang melibatkan artis, bahkan pihak pemerintah. Contoh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan, jurnalis dan aktivis Dandi Dwi Laksono. Yang pertama, UU ITE ini dikeluarkan oleh Presiden SBY tahun 2008. Namun, UU ITE sendiri justru mengecam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi 1998. Jika ditarik kembali, UU ITE dibuat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini menurut saya tentu saja membatasi kebebasan berekspresi warga yang terus merosot. Wah, nah Kak, itu kan pada tahun 2008 nih Kak, ternyata UU ITE ini belum terlaksana dengan baik. Semakin berkembangnya zaman, pasti banyak perubahan yang terjadi menurut Kakak sekarang. Dari kemajuan ini pada pemerintahan Jokowi, UU ITE 2018 ini pasti sudah banyak dilakukan perubahan dan ada revisi terbaru mengenai UU ITE. Apakah hal itu membuat dampak yang justru semakin kontroversial atau lebih baik lagi nih Kak? Menurut saya justru pada saat pemerintahan Presiden Jokowi sekarang semakin menurun karena banyak di media sosial secara terang-terangan menghina Presiden. Menurut data Amnesty International Indonesia, ada 241 orang yang dikriminalisasi karena mengkritik otoritas pemerintahan Jokowi selama periode Oktober 2014 hingga Juli 2019. Tidak tanggung-tanggung nih, pemindanaan terbanyak adalah mereka-mereka yang dianggap membenci dan menghina Presiden Jokowi. Jumlahnya ada 28 dari total 241 kasus atau lebih dari sepertiganya. Nah, dari 28 orang tersebut, mayoritas 65 orang dipidana karena menghina Jokowi di media sosial. Dan sisanya terjadi lewat medium offline seperti orasi dan pembentukan demonstrasi. Mayoritas pemidanaan ekspresi di media sosial tersebut berasal dari inisiatif kepolisian yang melakukan pemantauan dari media cyber. Contoh yang cukup menonjol adalah kasus dari Sri Rahayu. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga dan divonis penjara selama 1 tahun dan didenda 20 juta pada Agustus 2017. Karena beliau dianggap telah menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menghina Jokowi lewat unggahan beliau di Facebook. Rencana untuk menghidupkan kembali lagi pasal penghinaan presiden melalui revisi KUHP akan mendorong represi atas kritik pejabat negara menjadi lebih intens. Hal ini tentu akan menjadi semakin mengecam kebebasan berekspresi warga. Wah, ternyata setelah direvisi dampak yang kontroversialnya lebih menonjol ya Kak daripada keuntungan yang direvisi itu.
Jadi menurut kakak sebagai seorang pelajar nih, menjadi generasi masa depan, apa harapan yang mungkin ingin kakak sampaikan untuk solusi terkait penyalahgunaan UU ITE ini yang ada di Indonesia? Sebelumnya, UU ITE ini telah 7 kali digugat di Mahkamah Konstitusi. Gugatan yang terkait kebebasan berekspresi selalu ditolak. Hanya sekali saja gugatan terhadap pasal penyadapan dikabulkan pada tahun 2010. MK selalu menolak gugatan yang dilayangkan terkait UU ITE karena mereka masih percaya pentingnya UU ITE ini dan mereka berpikir kalau tidak ada pasal ini, orang bebas menghina orang lain. Setidaknya, ya langkah yang perlu diambil lebih jauh oleh pemerintahan adalah dengan mendorong jalur-jalur non-pidana seperti perdata, sehingga pelaku tidak diganjar hukuman penjara, namun harus membayar denda. Wah, ternyata solusinya sangat bagus juga ya kak. Mungkin dari solusi harus membayar denda ini dapat membuat warga Indonesia lebih berhati-hati nih dalam mengeluarkan pendapat. Nah, terima kasih nih buat pendengar yang telah mendengar seluruh topik dari podcast ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye!